Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Faza dari kelas TL22C1 akan memaparkan video untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah biologi dengan judul Pemanfaatan mikroorganisme sebagai proses bioremediasi pada limbah cair. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang dari biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme dan aktivitasnya. Mikroba, yang juga disebut mikroorganisme, adalah makhluk hidup sesaat yang umumnya berukuran kecil dan beberapa di antaranya berukuran cukup besar, dan diasosiasikan sebagai organisme kecil yang dapat menimbulkan infeksi, mengkontaminasi makanan, atau menyebabkan penyakit. Namun, sebagian mikroorganisme justru membantu menjaga keseimbangan lingkungan kehidupan. Terdapat 3 domain penggolongan mikroba berdasarkan organisasi selnya. Ketiganya adalah bakteri, archaea, dan eukariot. Salah satu teknik untuk memanfaatkan mikroorganisme itu sendiri adalah bioremediasi. Bioremediasi merupakan kajian ilmu biologi yang mengkaji tentang suatu proses penggunaan beragam jenis organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman yang dipergunakan untuk dapat membersihkan atau mengurangi pencemaran dalam lingkungan, yang bertujuan untuk dapat menguraikan atau mendekomposisi beragam jenis senyawa kimia berbahaya yang terdapat di beragam tempat seperti di dalam air, tanah, atau udara, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga aman bagi manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Selanjutnya yaitu mikroorganisme dalam bioremediasi. Beberapa mikroorganisme yang menguntungkan dapat diaplikasikan untuk menjaga keseimbangan lingkungan kehidupan, salah satunya yaitu bakteri. Bakteri dengan nama ilmiah Bacteria adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama dengan domain archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokariota, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan aseksual yaitu pembelahan sel, dan memiliki ukuran mikron sehingga dibutuhkan mikroskop untuk membantu pengamatan. Contoh dari bakteri yang sering dipergunakan pada bioremediasi adalah bakteri Pseudomonas, Bacillus, dan Rhodococcus. Saya mengambil salah satu contoh dalam pemanfaatan teknik bioremediasi ini, yaitu penelitian yang disajikan oleh kolaborasi peneliti Universitas Brawijaya dengan Universitas Airlangga yang mengidentifikasi dan mengkarakterisasi bakteri indigenous pada limbah cair pabrik gula, yang berperan sebagai agen bioremediasi. Penelitian tersebut memberikan sebuah peluang optimalisasi bioremediasi menggunakan bakteri yang tepat karena bakteri tersebut telah ada dalam limbah itu sendiri. Dengan identifikasi ini, bakteri kandidat yang telah dapat dikultur dan diperbanyak untuk mempercepat atau memaksimalkan proses bioremediasi limbah tersebut secara tepat dan spesifik. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan uji tantang limbah cair yang dibeli kultur bakteri dan tanpa bakteri limbah cair terlebih dahulu. Percobaan diulang sebanyak 3 kali selama 3-4 minggu, dilakukan di laboratorium dengan kondisi yang disesuaikan. Penelitian diawali dengan pengukuran kualitas air limbah yang meliputi pengukuran pH, suhu, BOD, COD, dan TSS. Penanaman bakteri dilakukan setelah uji awal kualitas air limbah. Penanaman bakteri dilakukan dengan menggunakan sampel air limbah pabrik gula, sehingga diperoleh jenis bakteri dominan melalui proses identifikasi bakteri melalui uji makroskopis bakteri dan uji biokimia bakteri. Uji remediasi dilakukan selama 4-5 hari pengujian. Hasil uji bioremediasi diketahui dengan membandingkan nilai kualitas air limbah awal, kontrol, dan akhir. Dan hasil identifikasi kultur murni bakteri limbah cair pabrik gula ditemukan 2 jenis bakteri dominan yaitu Staphylococcus dan Bacillus. Kedua bakteri ini dapat tumbuh pada kondisi mesotermal. Pada suhu ini, bakteri berkisar antara 20-45 derajat Celcius dan optimum pada 30-30 derajat Celcius. Keduanya mampu menurunkan kadar pH, BOD, dan COD dalam 5 hari secara aerobik, di mana BOD nilai air limbah mengalami penurunan dari 55,2 mg menjadi 28,9 mg. Nilai COD mengalami penurunan dari 56 menjadi 50 mg. Hal ini menunjukkan hasil yang baik dalam upaya remediasi. Dan 2 gambar berikut merupakan 2 bakteri dominan yang tumbuh dari limbah cair gula.
Adapun kesimpulan dari penjelasan video ini adalah pencemaran lingkungan bisa diatasi dengan menggunakan makhluk hidup seperti mikroorganisme. Bakteri dan mikroorganisme lainnya bisa digunakan untuk membersihkan lingkungan industri yang tercemar. Bioremediasi dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Yang salah satu pengaplikasiannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mengidentifikasi bakteri pada limbah cair pabrik gula yang berperan sebagai agen bioremediasi. Segitu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.